أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita agar menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang dengan akhlak tersebut akan membawa maslahat dan manfaat kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Begitu juga Islam melarang kita untuk mempunyai akhlak yang tercela, yang dengannya akhlak yang tercela akan membawa madarat, kerusakan, kerugian, bencana dan petaka kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Baik hal itu akan terjadi di dunia ataupun akan berlangsung juga sampai akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena dengan akhlak tersebut kemaslahatan, kemanfaatan akan diraih oleh manusia, baik dirinya sendiri sebagai seorang muslim atau orang lain, semuanya tanpa batas suku, bangsa dan negara, semuanya akan merasakan manfaat dan maslahatnya. Begitu juga akhlak yang tercela, yang buruk, akan membawa kerugian kepada dirinya sendiri, kehancuran, petaka kepada orang lain, bahkan bisa jadi akan berlanjut sampai di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang tercela yang harus kita hindari adalah berperilaku zalim kepada diri sendiri, orang lain, atau bahkan kepada zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu zalim sebenarnya? Secara bahasa, zalim itu adalah mujawazatul hadd, melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Apapun bentuknya, jika sudah ada batasnya kemudian dilanggar, itulah yang disebut dengan zalim secara bahasa. Atau ada juga yang mengartikan az-zulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika sudah disediakan tempat untuk diletakkan sesuatu tersebut, kemudian kita tempatkan pada tempat yang lain bukan pada tempatnya, itu juga dinamakan dengan kezaliman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun secara istilah yang disebut dengan zalim adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtass bihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang sudah dikhususkan untuknya, baik imma bi ziyadatin aw nuqsanin, baik dengan menambahkan sesuatu atau mengurangi sesuatu, atau bahkan menggantinya dengan hal yang lain.
Ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat, ada juga yang berkaitan dengan jumlah. Jika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan waktunya, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan jumlahnya, maka itu juga dinamakan dengan zalim. Dan pada saat itu kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau zalim juga ketika seseorang melanggar sesuatu yang benar, kemudian dia lebih memilih kepada yang batil, yang salah. Ini juga disebut dengan zalim. Atau menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan haknya. Sesuatu tersebut bukan haknya, bukan miliknya, tapi digunakan tanpa seizinnya, bahkan merampasnya, menggunakannya tanpa dengan izin pemiliknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah zalim secara bahasa ataupun secara istilah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali memaparkan ayat-ayat yang melarang kita untuk berbuat zalim, melakukan sesuatu tidak pada tempatnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan menambahnya atau menguranginya, atau tidak meyakini hal-hal yang telah secara aksiomatis pasti benarnya, kemudian memilih sesuatu yang lain yang sesungguhnya itu merupakan kebatilan dan kesalahan. Ini juga dimaksud dengan zalim. Siapa saja yang melakukannya, dia termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang kita berbuat zalim sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir atau surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, wa ma rabbuka bizallamin lil abid." Dan tidaklah Allah berbuat zalim kepada seluruh alam raya ini. Allah Subhanahu wa taala mengatur alam raya ini untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia, makhluk hidup yang Dia ciptakan. Tidaklah Dia, zatnya Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim. Begitu juga kepada hambanya, kepada manusia. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, berbuat aniaya, tidak memberikan hak sesuai dengan yang diminta, yang sesungguhnya. Tidaklah Allah berbuat zalim kepada hambanya. Semua yang menginginkan rizki semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan sesuai dengan kadarnya, dan diberikan sesuai dengan kemampuannya, dan diberikan sesuai dengan irodahnya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mallahu yuridu zulman lil alamin." Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, membersihkan, mensucikan zatnya dari semua sifat-sifat zalim. Dan oleh karena itu, dengan kebersihan dan kesucian zatnya dari sifat zalim ini, maka seluruh alam raya ini bisa bergerak sesuai dengan aturannya. Tidak ada terjadi sesuatu yang di luar aturannya. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari bergerak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Terbitnya sudah ditentukan dari timur, terbenamnya di barat. Begitu juga bulan-bulan dan bintang-bintang yang ada di langit di antariksa sana. Semua sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ingin berbuat zalim kepada makhluknya. Dan ketika tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengakhiri kehidupan ini, maka aturan itu akan berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Matahari tidak lagi terbit dari timur. Matahari tidak lagi terbit, terbenam di barat. Semuanya diubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah semuanya ciptaan Allah. Allah yang berhendak sesuai dengan kemauannya dan keinginannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dialah yang mengaturnya dan semuanya diatur untuk kemaslahatan dan kemanfaatan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan sifat-sifat zalim ini tidak mungkin akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau hanya sebiji zarrah, sekecil apapun, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, kepada makhluknya. Ditegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 40, Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim sekalipun sekecil apapun sebiji zarrah. Zarrah itu diibaratkan kalau dalam bahasa sekarang adalah sebiji atom, sekecil atom. Tidak ada satupun dari amal perbuatan manusia yang disia-siakan oleh Allah dan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada undang-undang, ada aturan. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika hambanya melakukan suatu kebaikan, justru Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kebaikan itu, pahala tersebut. Subhanallah. Kalau kita terhadap manusia sesama yang lain rata-rata, kalau seorang bekerja dengan kita sekian jam, maka gajinya tetap seperti itu, sejumlah itu. Tidak mungkin. Dan jarang sekali kita dapatkan akan dilipatkan 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Tapi Allah kepada hambanya tidak seperti itu. Dilipat gandakan, adha'afan mudha'afah. Berlipat-lipat bahkan sampai tidak ada batasnya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang sangat besar, sangat agung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat zalim. Disucikan dari zatnya perbuatan zalim ini kepada seluruh makhluknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang berbuat zalim, Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ancaman yang dahsyat, yang mengerikan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Lihatlah bagaimana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kampung, suatu negeri, ketika dia berbuat zalim, tidak lagi taat dengan aturan-aturan Allah, tidak lagi menempatkan sesuatu dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan sisa dan azabnya dengan azab yang pedih. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam surat Saba ayat 42. Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Nanti di akhirat kelak kepada orang-orang yang zalim, Allah akan katakan kepada mereka, Zuqu azaban nar, silahkan nikmatilah siksa neraka ini. Allati kuntum biha tukadzibun, yang kalian dulu dustakan, kalian tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran di dalam Al-Qur'an. Lantas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kezaliman ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam banyak hadisnya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini adalah hadis qudsi. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman tersebut
untuk zatku sendiri. Oleh karena itu saya jadikan kezaliman tersebut haram juga bagi kalian semuanya. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan lewat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qayda shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina. Barang siapa yang berbuat zalim sekalipun hanya mengambil qayda shibrin, sejengkal tanah yang bukan haknya, itu tanah saudaranya dan dia tahu pasti, tapi dia mampu mengelabui saudaranya, tetangganya, sahabatnya, temannya, bahkan keluarganya tanpa dengan hak, maka apa yang terjadi? Tuwiqahu min sab'i ardina. Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan dia sampai 70 lapis bumi di bawah sana. Ini tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sukanya terhadap perbuatan zalim. Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang lain, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan membawa kegelapan nanti di hari kiamat. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kalian terhadap sifat syuh. Syuh ini hampir mirip dengan bakhil. Tapi kalau bakhil itu kepada orang lain, syuh ini kepada diri sendiri. Bakhil itu enggan untuk memberikan sebagian dari rezeki Allah kepada orang lain. Adapun syuh itu enggan untuk merawat dirinya sendiri dari rezeki yang dia punyai. Sakit, tidak ingin berobat. Sakit, tidak ingin meningkatkan daya imunnya. Eman-eman dengan hartanya, dengan uangnya, daripada akhirnya tidak berobat. Dan akhirnya ketika Allah mengingatkan, maka terjadi sakit yang lebih parah. Justru biayanya jauh lebih besar dari sesungguhnya kalau dia mengantisipasi sejak awal. Ini syuh, dan ini telah menghancurkan orang-orang sebelum kita. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada tadi, kezaliman itu akan membawa kegelapan nanti di hari kiamat kelak. Maka hendaklah kita waspada dengan kezaliman tersebut. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau memaparkan dalam sebuah kitabnya terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Beliau sangat kasihan sekali, sampai beliau mengatakan, subhanallah, kam bakat fi tana'umiz zalim aina armilatin wahtaraqat kabida yatimin wajarat dam'ata miskinin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya beliau menyampaikan betapa banyak orang-orang yang dulu berbuat zalim, begitu bermegah-megahan, bermewah-mewahan, bahkan sampai membuat orang-orang yatim, membuat janda-janda, menjadikan orang-orang fakir dan miskin, tapi dia tetap bersenang-senang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dibaliklah keadaan tersebut. Terjadilah apa yang terjadi. Kenikmatan yang dia miliki, yang ada di sandingnya, tidak lagi bisa dia nikmatinya. Bahkan nikmat bernafas pun tidak. Menikmati segala kenikmatan dunia sebagaimana orang umumnya juga tidak juga. Tidak bisa dia rasakan seperti itu. Dan situlah tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau mulai menampakkan murkanya kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi ketika kita melihat ada saudara di samping kita, saudara seiman, saudara seislam, apakah kita tega berbuat zalim dengan saudara kita sendiri? Tentunya tidak. Sama-sama sujud dengan kita, sama-sama sholat menghadap kiblat, sama-sama bertakbir, sama-sama bertasyahud, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tegakah kita berbuat zalim pada saudara kita, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya, menyiksanya, menyerahkannya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah perbuatan zalim yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, la zawalud dunya ahwan min iraqati damin muslimin. Hancurnya dunia ini jauh lebih ringan bagiku daripada menetesnya darah seorang muslim. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yazlimuhu. Dia tidak mungkin akan berbuat zalim kepadanya. Wa la yuslimuhu. Dia tidak mungkin akan menyerahkan seorang muslim itu kepada musuh Allah untuk dihina, untuk dihilangkan nyawanya. Tidak mungkin. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang menunaikan hajat, keperluan saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesusahan, kesulitan dari seorang muslim yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitannya di hari kiamat kelak, di saat tidak ada satupun yang bisa menolong dari kesulitan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa tubu ilayhi yaghfir lakum. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yaliqu bi jalali wajhihil karim a'zim sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menghindari sifat zalim yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kita berbuat zalim pada diri kita sendiri, berbuat zalim kepada sesama muslim atau hamba-hamba Allah, atau manusia secara umum, atau makhluk Allah, atau bahkan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita hindari sifat zalim ini, karena sifat zalim ini akan membawa kehancuran kita, petaka kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka Allahumma alla tad'a dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la mu'siran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-waba' wal bala' wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimin 'ammah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da' ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.